Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berupaya mempercantik wajah jantung kota di Jalan Ayani Nganjuk. Tak hanya menyulap kawasan tersebut menjadi area pedestrian, kabel-kabel yang semeraut di kawasan itu juga akan ditata, sebagian dipindah ke bawah tanah. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menjelaskan, penataan itu menjadi area Jalan Ayani menjadi kawasan ekonomi di Nganjuk. Dengan area pedestrian Ayani yang dibangun akan tumbuh jalan-jalan pendukung untuk usaha. Groundbreaking seremoni pembangunan area pedestrian koridor Jalan Ayani. Pembangunan pedestrian Ayani Nganjuk ini menelan dana cukup besar, hampir 22 miliar rupiah. Sumber pendanaannya berasal dari dana insentif daerah. Menurut Marhen, pembangunan area pedestrian Ayani Nganjuk untuk menyeimbangkan sektor ekonomi dengan sektor kesehatan yang jadi prioritas di masa pandemik. Infrastruktur juga harus jalan. Maka dari itu Pemda Nganjuk memutuskan bahwa dana DID itu salah satunya untuk pembangunan pedestrian mulai Ayani sampai dengan Ploso. Untuk mempercantik wajah jantung kota Nganjuk, Kang Marhen menambahkan akan dibangun Tugu Jaya Stamba, Jembatan Ploso, Selumbung Timur dan Barat, dan penataan alun-alun. Melalui pembangunan tersebut, Marhen yakin area pedestrian Ayani akan menjadi kawasan ekonomi sekaligus ikon Kabupaten Nganjuk. Sehingga orang-orang dari kecamatan-kecamatan punya wahana kumpul di kota. Maka kota ini, kawasan pedestrian Ayani juga harus menarik. 1, 2, 3. Ini adalah suasana pandemi, meskipun suasana pandemi karena ini dari dana DID, maka kita juga menyeimbangkan. Satu apa dari sektor kesehatan, sektor ekonomi juga harus jalan. Termasuk juga di dalamnya apa? Sektor dari infrastruktur. Tiga-tiganya ini harus jalan. Maka dari itu Pemda memutuskan bahwa dana DID itu salah satu diantaranya adalah pembangunan pedestrian mulai Ayani sampai dengan Ploso. Kadis Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Nganjuk, Agus Frihenedy melanjutkan, pembangunan area pedestrian Ayani akan dibarengi dengan penataan kabel di kawasan tersebut. Kabel fiber optik yang masih memakai sistem kabel udara dengan tumpuan tiang di pedestrian Ayani akan dipindah ke saluran bawah tanah. Pembangunan kawasan pedestrian Ayani Nganjuk ini ditargetkan selesai pada akhir 2021. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Dwi Arfian, SRTV. Waspadai peredaran rokok dengan pita cukai palsu dan tanpa pita cukai. Ingat, membeli rokok ilegal, Anda akan berurusan dengan hukum. Sanksi pidana dan denda menanti. Menjual rokok tanpa cukai dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 5 tahun penjara. Assalamualaikum dulur Nganjuk. Saya Slamet Basuki, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Piye kabare? Sudah bisa berhenti merokok belum? Jika belum dan terpaksa harus merokok, belilah rokok legal. Jangan beli rokok yang ilegal, yakni rokok tanpa pita cukai atau rokok yang pita cukainya bekas atau pita cukainya berbeda atau pita cukainya palsu. Dengan membeli rokok legal, berarti dulur Nganjuk membantu keuangan negara untuk melaksanakan pembangunan dan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ayo, bareng-bareng laporkan peredaran rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Laporkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan ke kantor bea cukai terdekat jika Anda mengetahui adanya peredaran rokok ilegal. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Nganjuk.